semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini, anak? Baik. Sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Runis Lawaga, bisa dipanggil Sony, asal dari Sarang. Mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi? Tidak dapat. Oke, sekarang satu-satu perkenalkan diri dulu sebelum mulai mata pelajaran kita. Perkenalkan, nama saya Bernardina Esrime, bisa dipanggil Loyan, alamat dari Cara. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Remiliani Carmela Saul, biasa dipanggil Lani, alamat dari Cara. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Octavian Indimu, biasa dipanggil Fadi. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfiani Lelita Surya, biasa dipanggil Leli, alamat Cara. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Herliana Rani Kalus, biasa dipanggil Herlin, alamat Cara. Oke, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya di sini mengajar sebagai guru mata pelajaran sosiologi. Saya di sini mengajar, bukan hanya mengajar, tapi belajar juga sama kalian semua. Jadi sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita buka dengan doa dulu. Doa dimulai. Sama-sama. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke. Oke, anak-anak, materi pada pagi hari ini yaitu tentang
fungsi sosiologi dan gejala sosial. Ada yang tahu apa itu sosiologi? Yang di belakang. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang belajar tentang masyarakat. Oke, terima kasih. Benar sekali. Jadi, sosiologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial. Jadi, istilah sosiologi pertama kali diciptakan oleh Auguste Comte. Dia adalah seorang filsafat dari Prancis. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata socius berarti masyarakat dan logos berarti ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Jadi itu tadi anak-anak, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, yang berikutnya, ciri-ciri dari ilmu sosiologi yaitu yang pertama, yaitu sosiologi bersifat empiris berdasarkan hasil observasi, yaitu pengamatan. Nah, yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, berusaha menyusun abstraksi dan hasil observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Nah, yang keempat, sosiologi bersifat non-etis, tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta, tapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analisis. Jadi itu tadi ilmu sosiologi dan ciri-cirinya. Nah, yang berikutnya, sosiologi memiliki sifat seperti merupakan ilmu sosial dan disiplin ilmu. Dan yang kedua merupakan ilmu pengetahuan murni. Nah, yang ketiga ilmu pengetahuan umum. Dan yang keempat ilmu pengetahuan Oke. Jadi objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Salah satu teori dari Selos Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Dan teori yang kedua yaitu J. Gilin dan J.P. Gilin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Jadi itu teori-teori dari para ilmuwan. Nah, yang berikutnya unsur-unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat. Yang pertama, sejumlah manusia yang hidup dalam waktu yang relatif lama. Di dalam manusia saling mengerti, merasa, dan mempunyai harapan sebagai akibat dari hidup bersama.
Nah, yang kedua, memiliki sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, anak-anak, manusia yang hidup bersama merupakan suatu kesatuan. Dan yang terakhirnya, manusia yang hidup bersama merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan di mana setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dalam kelompoknya. Dan sosiologi berfokus pada studi tentang perilaku manusia dalam masyarakat. Nah, yang berikutnya, fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Perencanaan sosial merupakan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan individu di masyarakat. Tujuannya untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah saat terjadinya perubahan. Perencanaan sosial bersifat antisipatif, maksudnya bersifat mencegah, mempersiapkan untuk sesuatu yang tidak terjadi. Ada beberapa fungsi dalam perencanaan sosial. Yang pertama yaitu perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan. Yang terjadi di masyarakat. Dan yang kedua, perencanaan disusun atas dasar kenyataan yang faktual. Dan yang ketiga, perencanaan sosial digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Nah, yang keempat, perencanaan sosial sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. Dan yang terakhir, sosiologi memahami perkembangan masyarakat. Jadi yang terakhir tadi, sosiologi memahami perkembangan masyarakat baik di desa maupun di kota, sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan. Jadi arti dari sosiologi memahami perkembangan yaitu baik di desa maupun di kota, sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan. Nah, yang berikutnya, fungsi sosiologi dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha untuk meningkatkan ilmu, dan dalam sosiologi, penelitian berguna untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan di masyarakat. Dan yang berikutnya, fungsi sosiologi dalam penelitian. Fungsi sosiologi dalam penelitian sosial. Yang pertama yaitu untuk mempertimbangkan berbagai gejala.
mempertimbangkan berbagai gejala, yaitu gejala sosial yang timbul di dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, untuk memahami pola tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, untuk bersikap hati-hati dalam selaku dan selalu berpikir rasional. Dan yang keempat, untuk dapat melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi untuk memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Oke, yang berikutnya anak-anak, yaitu fungsi sosiologi dalam pembangunan. Jadi, pembangunan adalah sebuah perubahan yang dilakukan dengan terencana dan terarah. Proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material. Dalam pembangunan, sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Jadi itu tadi fungsi sosiologi. Jadi itu tadi fungsi sosiologi dalam pembangunan. Dan yang berikutnya, tahap-tahap dalam pembangunan. Ada beberapa tahap dalam pembangunan. Yang pertama itu tahap perencanaan. Tahap perencanaan yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan data-data yang relatif lengkap yang meliputi pola interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, dan stratifikasi sosial. Nah, yang berikutnya tahap pelaksanaan. Oke, dalam tahap pelaksanaan ini perlu diadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial di dalam masyarakat. Caranya adalah dengan mengadakan penelitian terhadap pola kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat dalam melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi. Nah, yang berikutnya tahap evaluasi. Oke, dalam tahap evaluasi ini dilakukan analisis dampak sosial dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi. Dalam tahap ini juga dapat diidentifikasi terjadinya kekurangan dan kemunduran. Melalui evaluasi dapat dilakukan
perbaikan, penambahan, dan peningkatan ke arah-arah yang lebih baik. Oke, yang berikutnya, fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Nah, fungsi sosiologi dalam pemecahan sosial yaitu merupakan keadaan yang dianggap sebagai suatu kesulitan yang perlu diselesaikan. Masalah muncul karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai dan lembaga masyarakat. Disebut masalah sosial karena dapat mengganggu keharmonisan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masalah-masalah sosial harus ada pemecahannya agar tercipta kestabilan dan keharmonisan di dalam masyarakat. Nah, metode-metode pemecahan sosial ada 3. Jadi metode pemecahan masalah sosial ada 3, yaitu yang pertama metode antisipasif. Nah, dalam metode antisipasif ini tindakan yang sifatnya mencegah serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, yang kedua, metode represif. Dalam metode represif ini, tindakan agar membuat jera pelaku pelanggaran. Nah, yang ketiga, metode restitutif. Nah, dalam metode restitutif ini, tindakan yang berupa pemberian penghargaan kepada yang menanti hukum. Dan ada beberapa gejala sosial yang dianggap sebagai masalah sosial. Yang pertama, ada beberapa gejala sosial yang dianggap sebagai masalah sosial.
Jadi ada beberapa gejala sosial yang dianggap sebagai masalah sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Dan yang kedua yaitu kesenjangan sosial. Dan yang ketiga yaitu masalah kependudukan. Dan yang keempat, disorganisasi keluarga. Dan yang kelima yaitu kenakalan remaja. Jadi yang keenam yaitu masalah lingkungan di sekitar. Jadi itu tadi beberapa gejala sosial yang dianggap sebagai masalah sosial. Yang pertama tadi apa? Kemiskinan. Kedua, Kesenjangan sosial. ketiga, Masalah keluarga. keempat, Disorganisasi keluarga. kelima, Kenakalan remaja. keenam. Masalah lingkungan sekitar. Oke, baik, terima kasih. Nah, yang berikutnya peran sosiologi. Jadi peran sosiologi yaitu sebagai ahli riset. Para sosiologi melakukan riset ilmiah, tujuannya adalah mencari data kehidupan sosial di masyarakat. Nah, yang kedua, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Nah, yang berikutnya, sosiologi sebagai praktisi. Beberapa sosiologi terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, sosiologi sebagai guru atau pendidik. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini materi kali ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu saya akan bertanya kepada kalian dari materi yang sudah kita pelajari dari tadi. Saya akan kasih pertanyaan satu-satu, mulai dari belakang. Oke, mulai dari belakang. Erina Ranita Alus, jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Oke. Yang kedua, siapa yang pertama
Siapa yang pertama kali menciptakan ilmu sosiologi? Saya, Pak. Ilmu sosiologi pertama kali diciptakan oleh Auguste Comte. Oke, Mbak. Selanjutnya, apa objek kajian dari sosiologi? Saya, Pak. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Oke, benar sekali. Nah, yang berikutnya, jelaskan pengertian masyarakat yang dikatakan oleh Selo Sumarjan. Selo Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oke. Nah, yang berikutnya, jelaskan pengertian masyarakat menurut J.P. Gilin dan J.P. Gilin. Mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Oke, terima kasih. Jawabannya benar semua sekarang. Untuk dalam dua kelompok yang mengerjakan tulis pertanyaan ini. Kelompok satu tulis pertanyaan ini. Pertanyaannya bagi kelompok satu, jelaskan ciri-ciri ilmu sosiologi dan sifatnya. Silakan. Untuk kelompok dua, jelaskan fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Oke, itu saja pertanyaannya. Silakan untuk dalam kelompok, silakan mengucap.
Bagaimana sudah? Sudah, Pak. Oke, susun rapi-rapi. Kalau sudah, satu orang supaya rapi dari kelompok nanti dibuka sudah. Jelaskan ciri-ciri ilmu sosiologi dan sifatnya. Yang pertama, ciri ilmu sosiologi. Yang pertama, sosial bersifat empiris atau berdasarkan hasil observasi pengamatan. Yang kedua, sosial bersifat teoritis, usaha menyusun abstrak dari hasil observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat teori sosiologi terbentuk berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis, tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta, jelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Yang kedua, jelaskan sifat sosiologi. Sifat sosiologi merupakan ilmu sosial dan disiplin ilmu, merupakan ilmu pengetahuan murni, merupakan ilmu pengetahuan umum, merupakan ilmu pengetahuan abstrak, dan merupakan ilmu pengetahuan empiris dan rasional. Yang kedua, Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Perencanaan disusun atas dasar kenyataan dan fakta. Perencanaan sosial digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Perencanaan sosial sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial masyarakat. Sosiologi memahami perkembangan masyarakat baik desa maupun kota sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan. oke. Mungkin itu saja materi-materi yang kita sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua. Bagaimana sudah mengerti atau belum? Sudah, Pak. Kalau begitu, kalau sudah mengerti, kita tutup pelajaran secara pagi hari ini. Mungkin sampai kita tutup pelajaran secara pagi hari ini. Sebelum tutup kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Kita merupakan Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin pada hari ini, besok kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Sama-sama. Oke.